Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai sirkuit. Nah, ini cukup menarik teman, sirkuit Mandalika dan sirkuit Formula E. Ini dua proyek teman-teman ya, sebagai tempat lapangan olahraga untuk balap motor di Mandalika, balap mobil di Formula E. Kalau di sirkuit Mandalika ini proyek pemerintah pusat teman-teman ya. Sementara Formula E ini proyek pemerintah daerah DKI Jakarta. Pada waktu itu dibangun oleh Pak Anies Baswedan. Nah dulu teman-teman ya, Formula E ini diragukan oleh PSI, terutama oleh Giring Ganesa. Apakah sirkuit ini jadi atau tidak? Karena pada waktu itu Giring Ganesa pernah inspeksi di lokasi yang akan dibangun Formula E. Bahkan kakinya itu kejeblos di lumpur tempat akan dibangun Formula E. Dia meragukan apakah Formula E itu bisa jadi atau tidak. Kalau tidak jadi ini bisa mempermalukan bangsa Indonesia. Nah inilah keraguan yang dilakukan oleh Giring Ganesa. Tetapi ternyata Pak Anies Baswedan mampu mewujudkan lapangan sirkuit Formula E dengan waktu yang cukup pendek dan mendapatkan apresiasi dari warga masyarakat. Bahkan dunia mengakui bahwa ini adalah salah satu sirkuit terbaik di dunia untuk Formula E. Kemudian di Mandalika adalah sirkuit balap motor yang juga fantastis. Dan ini diprakarsai atau dibangun oleh pemerintah pusat. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Namun ternyata teman ya, kemarin itu ada berita bahwa Mandalika itu menyisakan hutang 4,6 triliun rupiah. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat dulu video dari Giring Ganesa yang meragukan pembangunan sirkuit Formula E sehingga dia kejeblos di lumpur di mana tempat akan dibangun Formula E. Kita tonton video yang satu ini. Selamat pagi guys, gue lagi ada di Ancol. Sekarang kita sudah di lokasi nih guys, Formula E sama kambing-kambing. Gokil sih ini project Formula E ya, project ambisius banget, budget besar, pakai uang rakyat, dan waktu persiapan yang mepet banget. Gue gak yakin nih bisa kejadian pembangunan sirkuit ini, dan kalau kejadian pasti dipaksakan. Ya kalau dipaksain mudah-mudahan nggak malu-maluin nama baik Indonesia lah di mata internasional. Info aja nih guys, Jakpro sudah membayar komitmen fee ke Formula E sebesar 560 miliar di tahun 2020. Kok bisa tinggal 5 bulan lagi Formula E sirkuitnya masih seperti ini? Kok bisa dana sebesar susah banget, 0,5 triliun uang rakyat, 0,5 triliun disia-siakan dengan cara yang seperti ini? Ya, gue gak habis pikir ya, uang warga Jakarta diambur-amburkan begini. Terus proyek ambisius buat nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah, ya Allah. Duh, kaki gue masuk lagi. Aduh, nggak, gue nyangkut guys, tolong dong. Gila nih, tanahnya lembek abis. Kayak begini bisa jadi sirkuit apa enggak nih? Aduh. Kayunya gue taruh sini ya. Oh iya, dipijak, jadi pijakan. Tapi dia stuck di situ sih. Memang harus stuck. Udah. Wah, kacau. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait memori masa lalu ketika Giring Ganesa meragukan pembangunan sirkuit Formula E. Tapi nyatanya teman-teman ya, seiring perjalanan waktu ternyata Pak Anies mampu membuktikan bahwa Formula E digelar sukses di Jakarta tanpa bantuan dari Badan Usaha Milik Negara. Jadi satu BUMN pun tidak membiayai terkait Formula E. Padahal kalau kita lihat di Mandalika ini, wow banyak sekali teman, Badan Usaha Milik Negara yang membantu, yang mensupport kegiatan sirkuit di Mandalika. Jadi eventnya ini banyak disupport oleh Badan Usaha Milik Negara. Tapi di Formula E ini tidak ada satupun Badan Usaha Milik Negara yang mau membiayai terkait Formula E. Toh walaupun tidak dibiayai oleh
badan usaha milik negara, ternyata lebih sukses teman-teman ya. Formula E yang digelar di Jakarta di era Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, terkait hutang piutang coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari fajar.co.id. Mandalika sisakan utang 4, triliun. Patung Jokowi di sirkuit jadi sorotan. Sirkuit Mandalika yang berkapasitas 200.000 penonton telah menggelar sejumlah ajang balapan bergengsi seperti MotoGP dan World Superbike WSBK. Sejak 2021 lalu, sirkuit Mandalika telah digunakan untuk balapan internasional. Sebut saja balapan WSBK 2021 dan Asia Talent Cup 2021. Sayangnya, sirkuit ini menyisakan utang yang cukup fantastis, yakni sebesar 4, triliun rupiah. Holding BUMN Pariwisata Injourney menyebut salah satu kerugian terbesar berasal dari penyelenggaraan World Superbike WSBK. Ajang ini mereka sebut tidak menarik bagi investor untuk masuk menjadi sponsor. Adapun kerugian dari helatan olahraga tersebut mencapai 100 miliar. Selain event WSBK, kerugian perusahaan juga disumbang dari penyelenggaraan MotoGP. Penyebabnya karena pemasukan dari iklan dan sebagainya lebih kecil dibandingkan biaya operasionalnya. Dari perhitungan Injourney, kerugian akibat penyelenggaraan MotoGP mencapai 50 miliar. Namun acara ini cukup menarik sponsor sehingga bisa tetap terlaksana. Terkait hal itu, sejumlah penggiat media sosial rame-rame menyoroti sirkuit ini. Bahkan hingga pukul 16.58 WIB Sabtu 17 Juni 2023, kata kunci Mandalika masih jadi trending topik di Twitter dengan lebih dari 19.000 cuitan dari netizen. Salah satu yang menjadi sorotan adalah patung Jokowi sedang mengendarai motor yang dibangun di sirkuit itu. Patung ini harus dijuluki simbol hutang BUMN 4,6 triliun untuk bangun sirkuit Mandalika. Bukan begitu? @denisregar7. Jangan kasih tahu ya ke si pembuat hoak dan fitnah @ch_kotimah2. Kalau sudah berdiri sebuah patung yang dijuluki simbol hutang BUMN di Mandalika, tulis aktivis Niko Silalahi melalui akun Twitternya @migrantv7777. Ini monumen kalau dilelang kira-kira berapa penawaran tertingginya ya? Bisa buat solusi bayar utang Mandalika. Kali aja ada cebong yang mau ngebit, tulis akun @araitulaki. Saking semangatnya patung Pak Jokowi naik motor dipasang di sirkuit Mandalika. Setelah ada kasus sirkuit Mandalika, para gerombolan buser-buser pembenci Anies tiba-tiba mendadak hilang. Bahkan para gerombolan buser-buser pembenci Anies nggak mau bahas Mandalika. Jawab akun Yurisa Samosir. Menarik teman-teman ya, terkait Mandalika dan Formula E ini kita bisa bandingkan teman ya. Jadi Formula E ini dibangun Pak Anies Baswedan yang nyaris tanpa masalah sebenarnya. Sementara di Mandalika juga tidak ada masalah pada awalnya teman. Tetapi hari-hari ini menjadi masalah ketika muncul utang dari Mandalika itu sekitar 4,6 triliun rupiah. Angka yang cukup besar. Jadi ini di era pemerintahannya Pak Jokowi. Bagaimana nanti kalau misalkan Pak Jokowi sudah lengser, kemudian presidennya berganti Anies Baswedan. Nah ini malah bisa semakin terbuka teman, terkait hal-hal seperti ini. Jadi ini menunjukkan teman, menunjukkan satu rekam jejak yang membedakan antara pembangunan sirkuit Formula E sama sirkuit Mandalika. Jadi ini adalah rekam jejak yang akan dikenang oleh sejarah, yang akan dibaca oleh generasi berikutnya. Jadi apa yang mereka lakukan selama ini menggebosi Pak Anies Baswedan terkait Formula E, seperti yang dilakukan Giring Ganesa, dia meragukan akan terselenggaranya Formula E. Tapi toh nyatanya dengan kerja keras Pak Anies dan tim ternyata bisa membangun Formula E dengan waktu yang cukup pendek, sekaligus eventnya cukup berhasil. Dan sampai hari ini Formula E tetap digunakan untuk ajang balap mobil listrik. Ini sesuatu yang cukup menarik teman dari Pak Anies Baswedan. Jadi dengan usia Pak Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hanya 1 periode, ini cukup
banyak membuat event-event yang sifatnya internasional seperti Formula E. Kemudian ada lagi pembangunan Jakarta International Stadium yang bertaraf internasional juga. Bahkan termegah di Asia, bahkan nomor 2 di dunia, itu pembangunan Jakarta International Stadium. Walaupun demikian teman-teman, ketika ada event olahraga yang sifatnya internasional, ini tidak digunakan. Ini kan sayang, tidak digunakan. Alasannya mungkin ya karena politis teman, karena Pak Anies akan maju menjadi calon presiden. Nah, kalau nanti menggunakan sepak bola di JIS, maka ratingnya Pak Anies akan semakin naik. Jadi saya pikir wajar ini ada kaitannya dengan politik teman-teman. Apalagi Pak Anies sekali lagi akan maju di 2024. Upaya pengembosan dilakukan agar Pak Anies tidak maju. Bahkan ada statement dari pejabat negeri kita yang mengatakan bahwa calon presiden nanti hanya ada 2. Jadi pejabat negara tidak seharusnya berbicara seperti itu. Karena proses pendaftaran di KPU belum terjadi, belum dilakukan. Kenapa sudah mengatakan bahwa calon presiden itu hanya ada 2? Perkiraan saya yang dimaksud adalah Prabowo dan Ganjar. Nah, jadi Pak Anies Baswedan kemungkinan tidak masuk dalam hitungan 2 tersebut. Nah, inilah teman-teman yang saya maksud mencoba untuk melakukan penjegalan kepada Pak Anies Baswedan dengan penjegalan secara real dan juga penjegalan secara pemikiran teman-teman agar nama Pak Anies Baswedan tenggelam. Tapi toh nyatanya teman-teman, walaupun seperti itu, nama Pak Anies Baswedan selalu menjadi perhatian publik. Bahkan selalu mengisi di berbagai lembaga survei. Nama Pak Anies Baswedan bertengger di peringkat 3 teman-teman ya. Jadi kalau tidak nomor 1, nomor 2 ataupun nomor 3. Pokoknya di 3 besar di situ ada nama Pak Anies Baswedan. Walaupun mereka para pembenci Pak Anies sudah mengatakan bahwa Pak Anies tidak layak, Pak Anies tidak pantas untuk menjadi calon presiden dan sebagainya. Karena alasan kinerja katanya. Padahal kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan Ganjar yang 10 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta di Jawa Tengah, angka kemiskinan cukup tinggi. Kemudian Pak Anies Baswedan hanya 5 tahun, banyak prestasi yang dihasilkan Pak Anies Baswedan di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahkan dalam percaturan internasional, ini Pak Anies Baswedan menguasai teman-teman. Karena Pak Anies mampu menggunakan percakapan dalam bahasa asing, bahasa Inggris. Jadi kita bisa bandingkan antara Prabowo, Ganjar maupun Anies Baswedan. Tetapi kalau kita melihat Pak Prabowo Subianto juga mahir dalam bahasa Inggris. Jadi kita harapkan teman-teman calon presiden itu adalah mereka yang mampu menguasai bahasa Indonesia juga, kemudian bahasa Inggris juga. Karena namanya presiden itu selalu banyak berkunjung ke luar negeri. Dan di luar negeri itu percakapannya melalui bahasa Inggris, tidak melalui bahasa Indonesia. Nah, alangkah baiknya kalau seorang presiden itu mampu dan mengerti, memahami terkait bahasa. Karena bahasa sebagai alat untuk komunikasi. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait sirkuit Formula E dan sirkuit Mandalika. Mana yang terbaik teman-teman ya, antara sirkuit Formula E ataupun sirkuit Mandalika? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.